Ini adalah pola kerja kader pembangunan manusia. Di sini jelas gitu ya. Ini ada biasanya ada keluarga, posyandu PAUD gitu ya. Nah, keluarga harus saya begitu gitu ya. Tentunya kita sebagai TPP dalam mendampingi KPM. Jangan kita memaksa KPM, KPM harus kayak gini-gini gitu. Tapi kitanya nggak ngerti apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Ayo kita duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Jangan sampai KPM-nya berdiri, kita malah duduk atau sebaliknya, kan nggak enak kayak gitu kan. Nah, di sini mesti harus tahu pemetaan itu sasaran layanan, pemantauannya itu layanan sepekan PMK 193 2012. Nanti kalau lebih jelasnya bisa ngedol sendiri ya yang PMK 193 ini yang masih menggunakan yang lama. Gitu ya. Terus berikutnya dalam pemetaan itu akan menghasilkan sebuah analisa dan rekomendasi. Kalau di HDW kan ada itu kan, HDW itu ada. Jangan sampai kita lagi-lagi TPP itu nggak ngerti isinya yang ada di dalam alat kerjanya KPM. Baik itu yang sistematik HDW ataupun yang Excel-nya. Sasaran tidak mendapatkan layanan, permasalahan layanannya seperti apa, sejak kita turun pada sisi berikutnya ada advokasi. Advokasi itu adalah kita penguatan gitu ya, ataupun kita backup gitu. Kepada apa? Pelaksana layanan terhadap pemerintah desa, terhadap rembuk stunting. Jangan lagi-lagi gitu ya. Rembuk stunting itu bagian yang wajib bagi desa setahun sekali itu kan rembuk stunting itu kan itu harus. Karena apa? Nanti di VSC Village Sekolah-nya sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu nanti ada sebuah pertanyaan, apakah desa melaksanakan rembuk stunting? Itu ada gitu. Nah, apalagi udah dimasukin situ ya, mau nggak dimasukkan ke itu aja kita wajib. Karena apa? Di rembuk stunting itu adalah akan menghasilkan sebuah rekomendasi. Ada dituangkan dalam berita acara. Oh Pak Kades, desa ini kita menghasilkan dalam setahun dia seperti ini. Maka di situ, oh ini masuk intervensi sensitif, oh ini spesifik gitu, dan kita pendamping ya harus paham benar. Oke, selanjutnya Mbak Tia. Halaman berikutnya Mbak. Nah, tahapan pelaksanaan tugas untuk KPM itu ada 5. Ini yang harus dipahami saudara saya KPM yang hadir di YouTube ataupun di Zoom meeting. Juga kita sebagai pendamping gitu ya. Desa pun harus tahu bahwa tahap 1 adalah pemetaan sosial dan pendataan 1000 HPK hari pertama kehidupan. Jadi ya itu tadi di Bayu itu ada jitang gitu. Nah itu ya harus ngerti gitu dan kita harus berkomunikasi. Gitu ya. Maka di tempatnya Mbak Tias pasti ada lah itu kan bagian dari intervensi sensitifnya gitu kan. Tahap yang kedua adalah fasilitasi diskusi kelompok FGD gitu. Kalau kita bicara FGD gitu kan. Tapi kita harus berani mempraktekkan. Contoh kalau ada di dalam rembuk stunting itu kan ada FGD gitu ya. Pada saat KPM itu menuangkan ini loh permasalahan yang ada di desa selama setahun ini. Nah, di situ kan kita harus bisa harus terlibat di dalam FGD itu sendiri. Sehingga apa? Ruhnya itu tidak ngalor ngidul gitu. Oh, ini datanya seperti ini loh, ini pesannya harus seperti ini gitu. Contoh adalah peningkatan kapasitas kader gitu. Itu kan menjadi menarik itu, Pak. Kadang-kadang jangan sampai ini kan kadernya kan bukan kader, bisa itu Karang Taruna, itu KPMD, KPM gitu ya, kader kesehatan. Itu di dalam VSC itu masuk loh Mbak Tia. Nanti aku di bawah nanti saya jelasin. Yang ketiga adalah rembuk stunting desa. Nah ini menarik ini. Tolong itu ya saudara saya KPM bareng-bareng dengan kita sendiri sebagai TPP. Yuk kita fasilitasi, kita edukasi, harus ada rembuk stunting desa. Jangan sampai itu tidak ada. Kalau tidak ada, maka gimana kita akan melakukan sebuah intervensi terhadap sebuah kebijakan yang ada di desa. Seperti itu Mbak Tia. Terus yang keempat, pelaksana kegiatan konservasi stunting, pelaksanaannya. Nah, ini kan tindak lanjut dari hasil rekomendasi rembuk stunting desa. Nah, tiba-tiba misalnya desa luar kayak gini, itu dapat dari mana?
gitu kan. Dari di situlah kita harus bisa menganalisa dan harus bisa menghasilkan rekomendasi. Yang kelima adalah monitoring di mata pelayanan. Nah, seperti tadi Mbak ya. Kita kalau di data SDG gitu ya, kan ada sebuah pertanyaan, apakah ada PUSTU, apakah ada PKD, apakah ada Polindes, jarak rumah terhadap misalnya rumah sakit itu kan berapa kilo itu ya, satunya ada yang kilo, ada yang meter gitu ya. Apakah jarak ke rumah bersalin, ini sebetulnya itu bagian dari monitoring di mata pelayanan, karena kalau orang miskin dia kan agak kesulitan itu untuk berkomunikasi ataupun logistik. Makanya pastikan saudara-saudara kita yang ada di desa gitu ya, yang tadi sampaikan 1 sampai 4 itu mendapatkan yang 4 pelayanan. Keenam adalah perencanaan kegiatan stunting APBDes. Nah ini perencanaan kegiatan stunting APBDes ini kan untuk di SO-nya ada di APBDes perubahan ataupun di APBDes induk. Nah, ini pun harus jelas. Makanya saya terima kasih sekali Kemendagri dan BPKP gitu ya untuk Siskudes versi 2.0.5 tahun 2023 itu sudah ada taggingnya di Siskudesnya. Jadi insya Allah Mbak Tias dan rekan-rekan TPP dan desa kita lagi-lagi dimudahkan oleh Allah untuk eksekusinya Perpres 7 tahun 2021.